Majelis Jemaat HKBP Seresot Menteng menyampaikan selamat hari Minggu dan salam sejahtera kepada seluruh warga jemaat HKBP Seresot Menteng yang melaksanakan ibadah di rumah masing-masing hari ini. Marilah kita laksanakan ibadah ini dengan hikmat demi kemuliaan nama Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 ayat 1 dan 2. Kasih dan rahmat besertaku, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu, oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian, seperti Tuhan Yesus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 435 ayat 1.
Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini dari Filipi 4 ayat 4 sampai 5. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 3. Dipersilakan untuk berdiri. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta pengampunan dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon pengampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 344 ayat 3. Sungguh agung nama Yesus, hati kita bergema.
Tuhan epistel yang ditetapkan untuk minggu ini tertulis dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Mari kita mendengarkannya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1. Jemaat, kami persilakan untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Warta Jemaat. Warta Jemaat HKBP Menteng Minggu tanggal 3 Mei 2020. Dompet peduli dampak COVID-19 HKBP Menteng. Gereja kita membuka dompet peduli COVID-19 khusus bagi anggota jemaat HKBP Menteng yang terkena dampak COVID-19. Untuk itu dimohon kepada jemaat untuk berpartisipasi memberikan sebagian berkat dari Tuhan untuk membantu saudara-saudara kita. Donasi dapat ditransfer ke rekening panitia tahunan HKBP Menteng, BNI nomor 0459505498. Bukti transfer dapat dikirimkan melalui WA ke Sintua Erikson Siregar di nomor 0813
8167 2213. Tuhan memberkati. Pembatasan sementara kegiatan di gereja. Melihat perkembangan kondisi pandemi COVID-19 dan anjuran pemerintah, maka gereja kita HKBP Menteng memperpanjang pembatasan pemakaian gereja sampai dengan kondisi membaik. Yang pertama, semua kegiatan di gereja ditiadakan. Yang kedua, ibadah sekolah minggu dilaksanakan secara online. Yang ketiga, ibadah remaja bergabung dengan orang tua di rumah masing-masing jemaat. Yang keempat, ibadah minggu umum dilaksanakan secara online, masuk pukul 10 WIB. 5. Kita mengumpulkan persembahan di setiap ibadah sesuai dengan tata ibadah. Persembahan dapat ditransfer ke rekening HKBP Menteng dengan nomor rekening BNI nomor 0010731926 dan BCA nomor 4553164446. Kiranya ibadah kita dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Demikian warta gereja kita untuk minggu ini. Tuhan memberkati. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 743 ayat 2. Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itu kiranya yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada minggu ini, yaitu pada minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Dalam bahasa Batak, marulupulup tude batama ali sadok tanoon. Tertulis dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16, dimulai dari ayat 31 hingga ayat yang ke-36. Demikian firman Tuhan, kita sama-sama mendengarkan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan,
Amin. Pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Horas. Selamat hari Minggu, Amang Inang. Selamat hari Minggu untuk anak-anak kami remaja dan Naposo Bulung yang ada di tengah-tengah gereja kita satu resort ini. Pertama-tama kami sapa HKBP Menteng Jalan Jambu, Horas. HKBP Sukapura, Horas. Dan HKBP Menteng Atas, Horas. Saudara-saudara, tidak terasa sejak Minggu tanggal 22 Maret hingga hari ini Minggu tanggal 3 Mei 2020, ternyata sudah 9 kali kita beribadah di rumah kalau ikut Malam Pasion dan Jumat Agung. Atau sudah 7 kali minggu kita tidak beribadah dan bersekutu di gereja kita. Ini terjadi akibat pandemi COVID-19 yang sedang mewabah sampai saat ini. Dan bahkan kita tidak tahu sampai kapan virus corona ini akan berakhir dari bumi ini. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kami perlu terus mengingatkan bagaimana kita harus menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ada 3 perenungan bagi kita untuk menghadapinya. Pertama-tama, bagaimana kita menghadapi virus corona ini? Apakah kita harus stres? Saya yakin bukan stres jawaban dari virus corona ini. Tetapi bagaimana kita menjadikan stay at home menjadi tempat untuk introspeksi sejenak. Dan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana dengan stay at home kita memiliki kesempatan untuk membangun kualitas kehidupan keluarga. Yang sebelumnya kita sibuk terus, tidak ada waktu buat keluarga. Sekaranglah saatnya kita membangun kualitas kehidupan keluarga kita masing-masing. Mari kita jadikan kesempatan ini untuk membangun kualitas keluarga kita. Mari kita membangun kualitas tubuh kita yang selama ini mungkin tidak teratur jam tidur, tetapi dengan berada di rumah, paling tidak tidur kita sudah bisa kita atur. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memutus virus corona ini? Dalam kondisi penyebaran virus corona saat ini, untuk menunjukkan cinta yang terbaik saat ini adalah doa. Holong na dumenggan di partikias saunari, ima tangiang. Bukan bersalaman, bukan cipika-cipiki, bukan berpelukan, bahkan bukan pertemuan, tetapi doa. Tangiang. Karena itu mari kita tetap saling mendoakan. Kita juga harus mampu membangun prinsip, saya tidak mau menjadi korban virus corona. Dan saya juga tidak mau menjadi penyebab virus corona bagi orang lain. Dengan prinsip ini kita akan lebih betah di rumah. Stay at home. Maka kita butuh kedisiplinan. Saat ini kita butuh bangun hidup disiplin. Amang Inang, ada tercatat 4 negara yang dinilai paling sukses kendalikan penyebaran virus corona. Pertama Vietnam, kedua Korea Selatan, kemudian Taiwan dan Selandia Baru. Salah satu pendukung kesuksesan ini adalah kedisiplinan. Kita sudah mempunyai standar aturan yang dibuat oleh pemerintah kita. Maka mari kita mematuhinya. Bukan melawan, bukan anggap remeh. Inilah cara kita untuk segera memutus rantai penyebaran virus corona. Kemudian perenungan yang ketiga, bagaimana kita menghadapi akibat virus corona ini. Yang pasti dampaknya adalah tekanan ekonomi. Banyak yang terdampak virus corona ini.
Oleh sebab itu, ini saatnya bagi kita orang-orang percaya yang memiliki berkat lebih, ya lebih banyak lah dibandingkan dengan yang lain, untuk berbuat. Membantu saudara kita yang sudah menderita secara ekonomi akibat COVID-19 ini. Ini saatnya kita menunjukkan syukur kita atas kasih karunia dan kebesaran Tuhan, berbagi dengan orang-orang yang terdampak virus corona. Yesus bersabda, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Matius 25 ayat 40. Seturut dengan perkataan ini, kitab Amsal pasal 16 ayat 20 mengatakan, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Sejalan dengan itu Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Inilah yang harus tetap kita lakukan dalam kondisi wabah virus corona saat ini. Jangan ada yang ragu-ragu melakukannya. Tuhan pasti menyertai kita semua. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khotbah kita minggu ini adalah berita sukacita, berita lasni roha, yang mengajak kita untuk bersorak-sorai, menyanyikan nyanyian syukur kepada Allah atas segala kebaikannya. Seperti kebiasaan yang dilakukan oleh Daud. Daud adalah mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Ada 3 yang bisa kami sampaikan. Pertama, kita mengucap syukur karena itu yang dikehendaki oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Dari setiap orang yang percaya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Jadi Tuhan menghendaki itu kita lakukan. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Sebab dengan mengucap syukur kita mengakui eksistensi Tuhan Allah. Yaitu kebesarannya, kebaikannya, kuasanya, dan kedahsyatannya. Dan yang ketiga, sebab orang-orang percaya terpanggil menjadi saksi-saksi tentang kebesaran Tuhan. Jika kita tidak tahu bersyukur, bagaimana kita menjadi saksi tentang kebesaran Tuhan kita? Bersyukur dan memuji Tuhan, sebenarnya ini bukan hal yang baru bagi kehidupan kekristenan kita. Tetapi juga tidak segampang membalikkan tangan, apalagi kalau kita sedang bergumul. Apalagi kalau kita sedang sakit. Atau kita sedang kesusahan. Atau jika kita bandingkan dengan kondisi saat ini, bagaimana kita sulit menghadapi virus corona yang sedang melanda dunia bangsa kita. Sulit untuk bersorak-sorai. Sulit untuk mengucap syukur. Artinya kita sangat sulit untuk bersyukur pada saat kita hidup susah. Malah yang ada mengutuk atau menghujat Allah. Akan tetapi jika kita melihat kepada Alkitab, ada banyak tokoh yang tetap bersyukur dan memuji Tuhan, sekalipun mereka sedang berhadapan dengan persoalan hidup. Bahkan sekalipun hidupnya terancam, tetapi dia tetap bersyukur. Beberapa yang bisa kami sebutkan, misalnya Ayub. Dalam penderitaannya yang begitu berat, dia tetap bersyukur. Kemudian dalam nats ini Daud, dia juga banyak menderita. Namun Daud tetap memuji Tuhan, bahkan bermazmur bagi Tuhan. Kemudian Paulus dan Silas pada waktu mereka di penjara, di dalam penjara itu justru mereka berdoa dan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Kisah Rasul 16. Dan pada saat mereka melakukan itu, justru orang semakin banyak kepingin tahu apa yang mereka lakukan.
dan ada yang menjadi percaya. Lalu kita bagaimana? Mampukah kita seperti mereka bersyukur di dalam seluruh realitas perjalanan kehidupan kita? Mari kita jawab masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, secara umum kebiasaan manusia bersyukur adalah karena seluruh keinginannya terpenuhi. Dia sukses, bersyukur. Dia sehat, maka dia bersyukur. Dia berbahagia, maka dia bersyukur. Tetapi sangat sulit bagi kita ketika kita sakit bersyukur. Ketika kita gagal, kita bersyukur. Tetapi lewat pujian Daud dalam khotbah kita pada minggu ini, Daud mengajarkan kepada kita bahwa bersyukur kepada Allah itu bukan sekedar bersyukur atas segala keinginan-keinginan kita yang telah diberikan oleh Tuhan. Kita tidak sekedar bersyukur karena Tuhan telah menghadirkan dalam kehidupan kita apa yang kita rindukan. Jauh lebih besar dan lebih bermakna yang harus kita pahami dan imani tentang bersyukur kita kepada Tuhan adalah karena Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Karena Tuhan berkenan bersama-sama dengan umatnya. Karena Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Itu yang kita syukuri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita yakin bahwa Tuhan Allah hadir dan berkenan bersama-sama kita dalam hidup ini, atau bila amang inang dan seluruh umat manusia di dunia ini percaya bahwa Tuhan Allah hadir dan berkenan bersama-sama Dia menghadapi virus corona yang mewabah saat ini, maka kita semua akan memiliki optimisme. Kita tidak semata-mata dihantui oleh rasa takut. Memang rasa takut pasti ada. Siapa yang tidak takut sakit? Siapa yang tidak takut mati? Tetapi dengan memiliki hidup yang optimis, karena Tuhan hadir dan berkenan bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, walau kita di rumah terus, stay at home, tetapi karena kita percaya ada Tuhan di sana, karena kita percaya ada Tuhan di rumah kita, maka kita tetap bersyukur dan menaikkan pujian kepadanya. Dan itulah yang menjadikan kita tetap sehat. Itu yang menjadikan kita tetap memiliki pengharapan yang kuat bahwa pandemi COVID-19 ini akan Tuhan perintahkan untuk berakhir dari dunia ini. Persoalannya, apakah kita percaya di situ? Apakah kita mengimani bahwa Tuhan akan segera memerintahkan pandemi COVID-19 berakhir dari dunia ini? Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Daud diurapi menjadi raja, tahap demi tahap dia lakukan untuk membenahi bangsa Israel menuju bangsa yang besar. Dia membenahi umat Tuhan. Dan salah satu yang dia rindukan adalah bagaimana membawa tabut perjanjian atau tabut Allah yang jauh dari mereka untuk dibawa berada bersama-sama dengan mereka, menetapkan tabut perjanjian itu di Sion atau Yerusalem yang menjadi pusat pemerintahan umat Tuhan. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, tabut perjanjian adalah peti suci yang dibuat orang Israel sesuai dengan perintah Allah. Jadi sesuai dengan perintah Allah. Allah sendiri yang merancang tabut perjanjian itu. Tabut perjanjian itu berisi kesaksian, yakni 10 perintah Allah yang dituliskan pada 2 buah lempengan batu. Dan tabut perjanjian ini juga adalah menjadi tanda kehadiran Allah di antara umatnya. Sekali lagi, tabut perjanjian ini adalah tanda kehadiran Allah di antara umatnya. Lalu atas dasar keinginan sendiri oleh Daud, dia memindahkan tabut Allah ke Sion. Namun Daud gagal. Kenapa? Tuhan Allah murka
ketika Daud memindahkan tabut perjanjian dari Kiryat Yarim tanpa mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Sehingga pemindahan tabut itu dia hentikan karena memang sudah ada korban. Dia simpan ke rumah Obed-Edom untuk sementara. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan kegagalan memindahkan tabut perjanjian yang berakhir dengan memakan korban manusia membuat Raja Daud sadar bahwa hidup ini harus dijalani dengan mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Aturannya adalah bahwa untuk memindahkan tabut perjanjian itu tidak boleh orang lain, harus orang Lewi. Tetapi yang dilakukan oleh Daud sebelumnya, dia tidak membuat orang Lewi untuk memindahkan tabut perjanjian tersebut. Itu sebabnya gagal. Saudara-saudara, demikian juga dengan kita sebagai milik Kristus. Naung tinobus ni Kristus dohita, akka na porsea. Maka kita harus hidup menurut pedoman hidup Kristus. Itu yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat Filipi dalam Filipi 2 ayat 5. Dalam bahasa Batak dikatakan songon parrohaon ni Kristus Yesus ma parrohaon muna. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mengingat bahwa memindahkan tabut Allah harus dilakukan berdasarkan aturan Tuhan, dan pemindahan sebelumnya telah memakan korban jiwa karena melanggar aturan Tuhan, maka keberhasilan memindahkan tabut Allah kali ini membangkitkan rasa syukur di hati Raja Daud. Keberhasilan memindahkan tabut Allah adalah langkah besar bagi umat Israel, karena mereka adalah umat Tuhan. Sehingga Raja Daud mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Rasa syukur itu dia sebut pujian, pengucapan syukur. Mazmur, pengucapan syukur. The Psalm of Thanksgiving. Lalu dia membentuk paduan suara yang dipimpin oleh Asaf bersama-sama dengan kelompoknya atau saudara-saudara sepuaknya untuk acara yang besar itu. Kita bisa membayangkan suasana sukacita saat Raja Daud dan bangsa Israel yang sudah berhasil memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Sudah begitu lama berada di tempat yang tidak semestinya, dan kini sudah berada di Sion, kota Daud, ibu kota kerajaan Israel umat Allah. Saudara-saudara, nyanyian Daud ini, Daud melihat dan merasakan keberpihakan Tuhan atas pertolongannya. Sehingga Daud melihat tidak hanya tingkat manusia yang merasakan sukacita itu. Tidak hanya tingkat manusia yang harus bersorak-sorai atas keberpihakan Tuhan Allah kepada umatnya. Daud menyampaikan dalam khotbah kita, langit dan bumi turut bersukacita dan bersorak-sorai. Bahkan gemuruh laut serta isinya juga turut bersorak-sorai. Padang dan segala yang ada di atasnya juga ikut beria-ria. Dan pohon-pohon di hutan ikut bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Manusia dan seluruh ciptaan yang lain bersorak-sorai di hadapan Tuhan karena satu hal. Tuhan itu Raja dan Tuhan itu berada bersama-sama dengan umatnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah Raja, penyelamat dunia. Allah adalah pemilik dan pemelihara hidup. Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara-saudara, itu artinya bahwa Tuhan Allah adalah pemegang kendali dalam hidup ini. Nah, sekarang Tuhan Allah pemegang kendali kehidupan itu
hadir di tengah-tengah umatnya, di tengah-tengah kita, di tengah-tengah kehidupan Amang dan Inang bersama keluarga. Atau dengan kata lain, Tuhan Allah pemegang kendali hidup itu sekarang bersama-sama kita di rumah kita masing-masing. Lalu pertanyaannya, layakkah kita bersorak-sorai? Layakkah kita bersorak-sorai walau sedang menghadapi kehidupan yang terancam karena virus corona? Lalu melalui khotbah kita pada hari ini kita diyakinkan untuk menjawab bahwa kita layak bersorak-sorai. Karena Allah pemelihara hidup dengan perantaraan Roh Kudus bersama kita sekarang. Bersama Amang Inang sekarang di rumah masing-masing. Oleh karena itu yakinkan diri bahwa Allah di dalam Roh Kudus bersama-sama kita sekarang di tempat atau di rumah kita masing-masing. Itulah sebabnya Daud mengatakan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 34. Dengan bersyukur kepada Tuhan, kita mengakui keberadaan Tuhan dalam segala hal. Dengan bersyukur kepada Tuhan, kita menyampaikan terima kasih kita dengan pujian, nyanyian, doa, dan tindakan kepada Tuhan. Dengan bersyukur kepada Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan Allah mengasihi kita. Dalam nas ini Daud menggambarkan bahwa inti dari nyanyian pujian syukur ini, bagaimana kita menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa kehadiran Tuhan di dalam roh, semuanya akan berantakan. Bahkan bisa-bisa mendatangkan celaka. Seperti yang dialami oleh Uza ketika mengulurkan tangannya untuk menjamah tabut Allah. Oleh karena itu, tidak ada satu orang pun dari kita yang boleh beranggapan bahwa hidup kita ini hanya karena kekuatan dan hanya upaya-upaya kerja keras kita semata. Tetapi karena Tuhan berkuasa atas hidup kita. Jemaat yang dikasihi oleh Kristus, sebuah sukacita besar bagi Raja Daud dan umat Tuhan Israel ketika tabut Allah ada di tengah-tengah mereka. Ini menjadi sebuah sukacita karena tabut Allah adalah lambang atau tanda kehadiran Allah di tengah-tengah mereka. Sekaligus juga untuk senantiasa mengingatkan umat Israel akan perbuatan Tuhan yang dahsyat bagi bangsa itu. Sehingga Mazmur pengucapan syukur adalah sebagai penyataan iman tentang perbuatan Allah yang besar. Nyanyian yang kita sampaikan kepada Tuhan adalah sebagai penyataan iman tentang perbuatan Allah yang besar dalam hidup kita. Oleh karena itu, nyanyian pujian syukur itu tidak hanya kemerduan suara dan tidak hanya karena kepiawaian memainkan musik. Tetapi Mazmur pengucapan syukur harus kita lakukan benar-benar menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Sehingga tingkah laku kita juga harus benar-benar berbuah kebaikan. Ngulunina porsiai, ikon betul-betul maparbuihon parbue nadinggan. Dan dapat dinikmati oleh banyak orang, bukan hanya dirinya sendiri yang menikmati, tetapi orang lain di luar dirinya juga dapat menikmati buah imannya. Kondisi pandemi COVID-19 ini, mari kita jadikan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan kebaikan. Mari kita dukung pelayanan sosial gereja kita untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak ekonominya karena COVID-19 lewat dompet peduli HKBP Menteng. Kita memang berharap wabah ini segera sirna, tetapi kita juga tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir. Namun kita tetap percaya ini akan berakhir. Jemaat yang dikasihi Kristus, kebesaran perbuatan Tuhan Allah telah dinyatakan di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus telah hadir di dalam hidup kita.
Yesus Kristus telah hadir membawa keselamatan dan pengharapan, sehingga kita yakin dan percaya bahwa Yesus Raja hadir di antara kita, bersama-sama dengan kita di dalam Roh Kudus. Itu sebabnya melalui khotbah ini kita terpanggil untuk bersorak-sorai. Yesus datang menyelamatkan, Yesus datang memberikan pengharapan, dan Yesus itu di dalam Roh Kudus hadir sekarang bersama-sama dengan kita di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, minggu kita berseru atau menyampaikan kepada kita, bersoraklah bagi Tuhan, karena Dia bersama-sama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang Tuhan hadirkan bagi kami dalam minggu jubilate dan dalam kondisi kehidupan yang dihantui dengan rasa takut karena wabah virus corona. Tuhan menyatakan bagaimana kami bersorak-sorai dalam kondisi itu. Karena Tuhan hadir di dalam roh, di tengah-tengah kami, dalam kehidupan kami, di rumah kami masing-masing, dan di dalam kondisi kehidupan kami masing-masing. Sehingga kami memiliki optimisme hidup. Tidak hanya takut, tapi tetap optimis. Karena kami menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan di dalam roh-Mu. Kami berdoa untuk pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Kiranya Tuhan tetap memberkati kami. Para pelayan yang melayani dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Tim multimedia, soundman, song leader, pemain musik, liturgis, dan pengkhotbah. Demikian juga para petugas gereja ini. Berkati kami dan mampukan kami terus untuk bersuka cita, bersorak-sorai melayani Tuhan. Karena kami yakin bahwa Tuhan bersama-sama kami. Tuhan hadir menjagai kami dalam pelayanan ini. Kami juga berdoa untuk kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kesehatan dan kekuatan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu. Khususnya jemaat-Mu dalam satu resort Menteng Jalan Jambu. HKIP Menteng, HKIP Sukapura, dan HKIP Menteng Atas. Di rumah mereka masing-masing atau dimanapun saat ini berada. Tuhan menyertai, Tuhan menjagai. Biarlah lewat firman-Mu pada minggu ini, mereka juga dikuatkan. Bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan mereka di dalam roh-Mu yang kudus. Untuk menuntun, untuk membimbing kehidupan mereka. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang sakit dalam pemulihan di rumah atau ada yang di rumah sakit. Biarlah juga mereka memperoleh keyakinan bahwa Tuhan juga mengasihi mereka. Sehingga dalam proses pemulihan itu atau dalam proses perawatan itu, mereka yakin bahwa Tuhan sedang bersama-sama mereka. Kami berdoa untuk anggota jemaat-Mu, mereka-mereka yang bersuka cita. Karena Tuhan tambahkan umur dalam hidupnya. Ulang tahun kelahiran. Dan juga ulang tahun perkawinan. Biarlah mereka mensyukuri itu semuanya sebagai berkat dan anugerah Tuhan yang memberikan mereka kesempatan untuk menjalani kehidupan ini. Menjalani kehidupan rumah tangga. Dan kesempatan bagi mereka juga untuk melanjutkan segala pengharapan-pengharapan mereka dalam kehidupannya dan dalam rumah tangganya. Sehingga mereka mensyukuri ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinannya. Kami berdoa untuk pemerintah kami, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajarannya. Mampukan mereka
di dalam setiap mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Tuhan juga memberkati mereka lewat kesehatan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh anggota masyarakat Indonesia khususnya, agar kami mau patuh dan disiplin untuk menaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam rencana, dalam upaya memutus rantai penyebaran virus corona. Sudah begitu banyak yang positif terjangkit, sudah begitu banyak yang sudah meninggal dunia. Sekalipun kami tetap bersyukur begitu banyak yang sudah memperoleh kesembuhan. Tetapi mampukan kami, para masyarakat, untuk menaati proses pemutusan penyebaran virus corona ini. Berkati seluruh anggota masyarakat. Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami juga berdoa untuk tim medis, dokter, perawat, dan para petugas rumah sakit. Kuatkan mereka, berikan semangat melalui Roh-Mu yang kudus, agar mereka juga tetap di dalam penjagaan dan perlindungan, pendampingan Tuhan, untuk memberikan pertolongan kepada setiap orang yang terjangkit virus corona, agar mereka juga kuat, mereka tabah, agar mereka tidak berputus asa karena kecapean, atau tidak ada waktu untuk beristirahat, atau bahkan tidak ada waktu untuk bertemu dengan orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah mereka tetap hidup di dalam pengharapan itu. Sesuai dengan firman Tuhan, mereka juga mengimani bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka, seperti tabut Allah bersama-sama dengan umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami tetap berharap, kami tetap berkeyakinan akan ada saatnya Tuhan akan menghentikan penyebaran virus corona di tengah-tengah dunia ini, dan mampukan kami tetap untuk mengimani itu. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, tetapi kami yakin satu hal, Tuhan mengasihi dan menyayangi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 424, sembari mengumpulkan persembahan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan,
Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan memberkati.